Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita sama-sama dengan penuh semangat. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Tuhan kiranya memampukan setiap kita untuk terus berubah setiap harinya, berkarya bagi Tuhan dan terus menjadi berkat bagi sesama. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendapat kekuatan yang selalu baru dan prima ketika kita ingin jadi berkat dan diberikan kekuatan topangan oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 5. Satu ayat akan belajar bersama-sama dalam Amsal 16 ayat 5 yang berkata, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Ia tidak akan luput dari hukuman. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Ia tidak akan luput dari hukuman. Puji Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah akibat kesombongan. Sebelum kita renungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara mungkin punya pengetahuan atau tahu tentang sesuatu mengenai akibat kesombongan apa saja yang akan dialami oleh orang-orang yang sombong selama hidupnya di dalam dunia ini. Oleh karena itu kita mari melihat kebenaran firman Tuhan ini, setiap akibat di dalam kesombongan dalam hidup kita. Istilah dalam bahasa Yunani untuk kata sombong di dalam Amsal dituliskan yaitu setiap orang yang tinggi hati. Tinggi hati itu dalam kata lain adalah sombong, ya. Orang yang memiliki sifat sombong atau kesombongan yang ditunjukkan dalam hari-hari hidupnya. Dalam bahasa Yunani kesombongan dituliskan dengan kata hiperephania yang artinya adalah membusungkan diri dengan angkuh. Membusungkan diri dengan angkuh. Orang sombong berlagak dirinya lebih baik dari orang lain karena mereka merasa bahwa dirinya lebih hebat dan lebih kuat dari yang sebenarnya. Dan orang sombong di dalam firman Tuhan dikatakan setiap orang yang sombong adalah kekejian bagi Tuhan. Setiap orang yang sombong adalah kekejian atau musuh bagi Tuhan. Dan orang yang sombong tidak luput dari hukuman, firman Tuhan katakan. Artinya akan ada penghukuman bagi orang-orang yang sombong. Firman Tuhan katakan setiap orang, artinya ada kemungkinan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan dalam dunia ini, semua orang yang ada di hadapan Tuhan, lebih dari satu orang yang memiliki watak atau sifat sombong di hadapan Tuhan. Dikatakan setiap orang yang sombong pasti dan akan mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Contohnya di dalam firman Tuhan, kita kembali belajar merenungkan, mengingat kembali tentang kesombongan seorang raja, yaitu Raja Saul. Dia sangat sombong dan oleh karena kesombongannya mengakibatkan Raja Saul, dia berkali-kali berusaha membunuh Daud. Dan juga ada sikap kesombongan yang lain yang dapat kita lihat dan pelajari di dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab. Yang kedua selain Saul, yaitu Absalom. Kesombongan Absalom mengakibatkan dia mengkudeta Daud yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Dan juga karena kesombongan Absalom merasa dirinya kuat, membusungkan dadanya dan menjadi angkuh. Dia menghampiri gundik-gundik dari ayahnya sendiri. Dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang lebih kuat, yang dapat mengambil alih setiap milik dari ayahnya. Menjadi anak yang mengkudeta ayahnya sendiri. Kesombongan menjadikan Absalom tidak memiliki rasa terima kasih kepada orang tua yang sudah mengasihinya. Rasa sombong itu dia tidak lagi memiliki kasih sayang yang seharusnya sebagai anak dari Daud
Dia harus mengasihi orang tuanya, berterima kasih kepada ayahnya Daud yang sudah membesarkan Absalom. Mendidiknya menjadi seorang panglima, tentara, perang yang kuat. Tetapi ketika dia memperoleh segala sesuatu yang baik, yang besar karena anugerah Tuhan, dia menjadi sombong. Dan dikatakan di dalam akhir hidup Raja Saul maupun juga yang terjadi atas kehidupan Absalom, tewas di dalam peperangan. Ketika menghadapi peperangan, mereka tewas, mereka mati dengan cara yang tidak terhormat. Absalom mati tergantung di atas pohon terbantin dan akhirnya dia mati dibunuh oleh musuhnya, yaitu orang-orang yang berpihak kepada Daud ayahnya. Meskipun ayahnya Raja Daud tidak mengizinkan untuk Absalom dihilangkan nyawanya, tetapi karena kesombongannya tidak dapat diterima oleh orang-orang yang sebagai pengikut ayahnya Daud, maka Absalom mati dengan cara yang tidak terhormat, mati di dalam medan peperangan. Dia tewas dengan pedang musuhnya. Orang-orang yang hidup di dalam kesombongan, mereka adalah kekejian bagi Tuhan. Mereka menjadi musuh Tuhan dan Tuhan akan menghukum mereka. Mereka tidak luput dalam penghukuman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu mengetahui akibat dari kesombongan. Supaya kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya terhindar dari sikap atau watak sombong. Dan juga dapat memeriksa setiap kehidupan kita supaya tidak ada benih kesombongan di dalam kehidupan saya Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjadi pribadi-pribadi yang sangat dikasihi dan dirindukan oleh Tuhan. Akibat dari kesombongan. Kesombongan dapat mengakibatkan kematian secara fisik, bahkan juga dapat mengakibatkan kematian secara rohani. Absalom adalah anak dari seorang yang takut akan Tuhan, yaitu Daud. Tetapi dia mengalami kematian secara rohani. Tidak lagi memiliki hati yang takut akan Tuhan, tidak lagi memiliki hati yang hormat kepada orang tua. Di mana sebagai orang yang takut Tuhan, Daud tentu mengajarkan anak-anaknya untuk menaruh perhatian dan melakukan setiap ketetapan firman Tuhan. Menghormati orang tua. Itu adalah salah satu perintah yang orang Israel harus lakukan. Tetapi tidak demikian. Dia mengalami kematian secara fisik dan juga mengalami kematian secara rohani. Ini hal yang fatal Bapak Ibu Saudara. Hal yang sangat merugikan di dalam kehidupan kita apabila terjadi hal demikian dalam kehidupan kita, terlebih di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan, ada hidup yang kekal, ada pembenaran, ada pengampunan atas dosa-dosa kita. Semua itu akan menjadi sia-sia ketika kita memiliki benih kesombongan dalam hidup kita. Akibat yang lain, saat kita menyombongkan diri, saat kita membusungkan diri dalam kesombongan kita melalui cara hidup kita. Artinya ketika kita membusungkan diri kita dalam kesombongan, kita mulai berlagak menjadi Tuhan. Kita mulai mengambil alih haknya Tuhan. Kita merasa kita adalah orang yang paling baik. Kita adalah merasa orang yang hebat di antara orang-orang yang lainnya. Dan kadang-kadang membawa kita ke dalam dosa. Melakukan hal-hal yang seharusnya kita tidak lakukan. Banyak contoh Bapak Ibu Saudara. Di dalam televisi kita melihat beberapa berita ya. Sekarang akan terkuak kembali juga berita yang memberitakan hal yang sama. Berita waktu-waktu yang lalu. Di mana seorang yang sudah diberkati hidupnya, bahkan berkembang memiliki usaha meskipun itu tidak mempunyai izin, namun dia berkelimpangan harta. Kadang-kadang kita harus berhati-hati ketika hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kadang-kadang kita merasa sombong dan akhirnya kita merasa kita paling hebat dan tidak akan ada orang yang akan mengalahkan kita. Kita akhirnya melakukan hal-hal yang di luar sewajarnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus hidup berdamai satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kita harus pahami akibat dari kesombongan dapat mengakibatkan kematian secara fisik
oleh karena penghukuman yang Tuhan lakukan dan juga dapat mengakibatkan kematian secara rohani. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita Bapak Ibu Saudara yang menginginkan kematian tragis secara fisik, bahkan kematian secara rohani, karena kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Hidup di dunia ini sekali lagi hanya sementara. Hidup yang selama-lamanya setelah saya dan Bapak Ibu Saudara dipanggil Tuhan meninggalkan dunia ini, mengakhiri pertandingan kita dalam dunia ini. Dan hal ini sangat baik untuk kita pahami bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Hal ini juga yang menjadi kekejian di mata Tuhan, bahwa setiap orang yang sombong adalah kekejian bagi Tuhan. Ia tidak luput dari hukuman dikatakan. Kita sudah belajar dari kedua contoh yang saya bagikan kepada setiap kita. Mereka mengakhiri atau hidup mereka berakhir, mereka mengalami hukuman tragis oleh karena kesombongan mereka di hadapan Tuhan. Kesombongan dapat ditaklukkan dengan sikap rendah hati. Kesombongan dapat ditaklukkan dengan kerendahan hati di hadapan sesama manusia, di hadapan Tuhan terutama. Dan kita harus merendahkan diri. Kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Setinggi apapun karir kita, sebesar apapun berkat yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kita, jangan menjadikan kita pribadi-pribadi yang sombong, yang meremehkan orang lain, tidak menghargai orang lain. Tetapi ketika Tuhan mengangkat hidup kita, semakin memberkati hidup kita, baik itu finansial, baik itu pengetahuan, karir kita semakin meningkat. Marilah kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Dan kita harus merendahkan diri kita di hadapan sesama kita. Hiduplah dengan rendah hati. Saat kita hidup rendah hati, kita akan mampu mematikan segala benih kesombongan dalam hidup kita. Jangan sampai benih kesombongan itu bertumbuh besar dan berbuah dalam hidup kita. Tetapi matikanlah kesombongan dengan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Sama-sama kita melihat satu firman Tuhan, ayat firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 6b. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Puji Tuhan. Allah mengasihi Bapak Ibu Saudara yang selalu rendah hati dan tidak sombong. Baik di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Tuhan Yesus menyertai dan selalu memberkati kita semua. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur bahwa firman-Mu selalu mengajarkan kami untuk mengarahkan hidup kami kepada Tuhan dan menjauhi kesombongan dalam hidup kami. Karena ada akibat dari setiap sikap kesombongan. Tuhan, kami mau hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Bawa kami, ajar kami untuk dapat rendah hati terhadap sesama kami. Dan menerima keadaan hidup kami dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Engkau menyertakan diri dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.